Halo adik-adik, jangan takut matematika ya, karena saya akan temenin kamu belajar dengan cara membahas latihan soal matematika. Jadi, ikutin terus channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Jangan Takut Matematika. Kali ini kakak akan membahas tentang model matematika, yaitu materi kelas 11 ya, mengenai mencari keuntungan maksimum. Kita langsung saja. Soalnya seperti ini, seorang pedagang menjual dua merek pulpen. Harga pulpen jenis M 1.500 per buah dan pulpen jenis N 2.000 per buah. Ia memiliki modal 300.000. Etalase dagangannya hanya dapat menampung 175 pulpen. Keuntungan yang diperoleh dari pulpen jenis M Rp50 per buah dan Rp100 per buah untuk jenis N. Agar keuntungan yang diperoleh maksimum, banyak pulpen yang harus terjual adalah titik-titik. Nah, di sini adik-adik harus mengubah soal cerita ini menjadi kalimat matematika ya. Caranya bagaimana? Ini kita bahas di sini. Kita misalkan dulu, X itu jumlah pulpen jenis M. Kemudian Y jumlah pulpen jenis N. Nah, di sini persyaratannya X dan Y ini sama-sama lebih besar atau sama dengan 0. Maksudnya apa? Jadi karena ini kan adalah jumlah ya. Jumlah suatu barang nggak mungkin negatif. Jadi pasti lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian informasi lainnya yang kita dapat adalah etalase hanya dapat menampung 175 pulpen. Ini kalau dijadikan kalimat matematika, berarti jumlah pulpen jenis M ditambah jumlah pulpen jenis N itu tidak boleh melebihi 175 ya. Seperti ini. Nah, jumlah pulpen jenis M kan X. Jumlah pulpen jenis N Y. Jadi X tambah Y kurang dari atau sama dengan 175. Jadi mentok 175 ya. 175 boleh, kurang dari 175 boleh, tapi kalau lebih, tidak boleh. Ini menjadi pertidaksamaan nomor 1 ya. Selanjutnya, harga pulpen jenis M 1.500 per buah, harga pulpen jenis N 2.000 per buah. Modalnya 300.000. Artinya kalau belanja stok, berarti kan tidak boleh melebihi 300.000 karena modalnya hanya segini. Oleh karena itu, harga beli dikalikan jumlah pulpen yang dibeli itu tidak boleh melebihi 300.000. Jadi 1.500 kali X, yaitu jumlah pulpen jenis M ditambah 2.000 Y, yaitu 2.000 kali jumlah pulpen jenis N, kurang dari atau sama dengan 300.000. Jadi maksimal belanjanya 300.000, tidak boleh melebihi. Oleh karena itu di sini kurang dari sama dengan, bukan lebih dari ya. Kalau lebih dari nggak boleh, karena cuma segini uangnya. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Masing-masing ruas dibagi 500 menjadi 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 600. Ini menjadi pertidaksamaan nomor 2. Selanjutnya, keuntungan pulpen jenis M 50 per buah dan jenis N 100 per buah. Berarti fungsi tujuannya yaitu F, X, Y sama dengan 50X plus 100Y. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya kan memperoleh keuntungan maksimum. Jadi, laba di sini, atau keuntungan ya. Keuntungan untuk bolpen jenis M itu Rp50 per bijinya. Kalau untuk jenis yang N, Rp100 per bijinya. Jadi keuntungannya dikalikan jumlah bolpen yang terjual, itulah keuntungan totalnya ya, fungsi tujuannya. Nah, di sini untuk pertidaksamaan nomor 1, X plus Y kurang dari sama dengan 175. Ini akan kita gambar grafiknya ya. Caranya pertama-tama cari dulu titik potong dengan sumbu Y. Supaya memotong sumbu Y, maka X-nya harus sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini kita masukkan ke rumus. Jadi X plus Y kurang dari sama dengan 175. X-nya diganti angka 0. Jadi seperti ini. Ditemukan Y-nya kurang dari sama dengan 175. Artinya kalau digambar nanti, maka daerah yang diarsir itu adalah pada Y 175 dan bagian bawahnya. Sampai 0 saja. Kenapa? Karena tidak mungkin jumlah pulpen negatif ya. Nah, sekarang untuk titik potong dengan sumbu X. Y-nya 0. Jadi masuk ke rumus ya, untuk Y-nya diganti angka 0.
Dihasilkan X kurang dari sama dengan 175, sama seperti untuk Y. Daerah yang diarsir X sama dengan 175, tapi ke kiri ya, karena X itu kan mendatar. Ke kiri sampai 0 aja. Alasannya sama, karena tidak mungkin jumlah pulpen negatif. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Jadi, memotong sumbu X di sini 175,0. Kemudian di sini memotong sumbu Y di Y sama dengan 175. Ya, jadi titiknya ada dua di sini dan di sini. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini adalah garis pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 175 yang diarsir sebelah sini. Jadi untuk X-nya lebih besar dari 0, Y-nya juga lebih besar dari 0. Dan seperti ini tadi ya, Y kurang dari sama dengan 175. Dari 175 diarsir ke bawah. Nah, sampai sini aja. Demikian juga untuk yang X-nya diarsir ke kiri. Nah, jadi daerahnya ini ya, untuk pertidaksamaan 1. Sekarang untuk pertidaksamaan 2, 3X plus 4Y kurang dari 600. Sama seperti tadi ya, kita cari titik potongnya. Titik potong dengan sumbu Y itu X sama dengan 0. Jadi di rumus ini, X-nya diganti 0. 3 kali 0, 0. Kemudian tinggal 4Y kurang dari 600. Y-nya berapa? Y-nya berarti 600 bagi 4. Hasilnya Y kurang dari sama dengan 150. Daerah yang diarsir berarti Y sama dengan 150 ke bawah sampai 0. Titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Masuk lagi ke dalam rumus, Y-nya diganti 0. Berarti 3X kurang dari sama dengan 600. X-nya berapa? 600 bagi 3, yaitu 200. Jadi X kurang dari 200, daerah yang diarsir, X sama dengan 200 ke kiri. Kalau digambarkan seperti ini. Nah ini ya, ini Y 150, ini X-nya 200. Yang diarsir untuk Y 150 ke bawah. Untuk yang X 200 ke kiri. Nah, jadi ini gambar untuk 3X plus 4Y kurang dari 600. Sekarang grafik pertidaksamaan 1 dan 2 ini saya jadikan satu ya. Gambarnya disatukan jadi seperti ini. Nah ini yang ini 175 dan 175 ini adalah pertidaksamaan 1 yaitu X plus Y kurang dari 175. Kemudian yang ini 150 dan 200 di sini. Nah ini adalah grafik pertidaksamaan kedua, yaitu 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 600. Nah, di sini, kedua garis pertidaksamaan tadi, kalau digambar pada satu tempat yang sama, ini akan berpotongan di sini ya, di titik B ini. Nah, untuk titik A, yang berpotongan di sumbu Y, dan titik C, di sumbu X, ini tidak usah dicari ya karena sudah ketahuan. Untuk titik A ini koordinatnya 0,150. Sedangkan yang C 175,0. Nah, untuk mencari yang B bagaimana? Caranya adalah dengan mengeliminasi pertidaksamaan 1 dan 2. Ini kita tulis ya. Pertidaksamaan 1 X plus Y kurang dari 175. Pertidaksamaan 2 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 600. Nah, ini kita akan menghilangkan nilai Y. Jadi, pertidaksamaan yang pertama ini saya kalikan 4, sedangkan pertidaksamaan yang kedua kali 1. Seperti ini ya. Hasilnya adalah, untuk pertidaksamaan pertama, jika dikalikan 4, maka menjadi 4X plus 4Y kurang dari sama dengan 700. Sedangkan yang pertidaksamaan kedua tetap 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 600. Nah, sekarang kita kurangkan. 4X kurangi 3X, hasilnya X. 4Y kurangi Y, 0. 700 kurangi 600, 100. Jadi, X kurang dari sama dengan 100. Nah, setelah X sudah diketahui nilainya, maka akan disubstitusikan ke pertidaksamaan pertama. Ini ya. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Jadi, X ini diganti angka 100. 100 plus Y kurang dari sama dengan 175. Y-nya berapa? Y kurang dari sama dengan 175 dikurangi 100.
Berarti Y nilainya kurang dari sama dengan 75. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa titik B ini koordinatnya adalah 100,75. Sekarang kita tinggal menghitung keuntungannya ya, keuntungan maksimal. Jika diketahui 3 titik ini, mana sih yang paling maksimal keuntungannya? Apakah belanja pulpen merek N saja, jenis N saja sebanyak 150 buah, atau belanja pulpen merek M saja sebanyak 175 buah, atau kombinasi 100 buah pulpen merek M dan 75 buah pulpen merek N. Caranya kita masukkan ke fungsi tujuan ya. Jadi dari ketiga titik ini kita masukkan ke fungsi tujuan ini. Jadi fungsi tujuannya tadi 50X plus 100Y. Jadi keuntungan jika beli produk pulpen yang jenis N itu 50. Keuntungan kalau untuk produk pulpen jenis N itu 100. Jadi tinggal kita masukkan X-Y-nya sesuai titik-titiknya ini ya. Sekarang pada titik A. X-nya 0, Y-nya 150. Langsung aja masuk ke rumus ini. 50 kali 0, 0. 100 kali 150. Hasilnya 15.000. Untuk titik B. Titiknya tadi di 100,75 ya koordinatnya. Jadi ini 50 kali 100 plus 100 kali 75. Totalnya 12.500. Sekarang pada titik C, koordinatnya 175,0. Jadi 50 kali 175 plus 100 kali 0. Hasilnya 8.750. Nah, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya ternyata keuntungan terbesar itu pada angka 15.000 diperoleh jika menjual 150 buah pulpen jenis N saja. Jadi ini penjualnya tidak perlu belanja stok untuk pulpen yang jenis M, hanya beli yang jenis N saja sebanyak 150 buah, maka dia akan mendapatkan keuntungan maksimal ya jika terjual semua. Nah, demikian adik-adik cara untuk menghitung keuntungan maksimal dengan cara model matematika ya atau pertidaksamaan seperti ini ya. Semoga bisa dipahami dan jelas. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.